Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kawan-kawan semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Kita bertemu kembali dalam persembahan video serial Babat Tanah Jawa bagian ke-10. Video ini berupa teks narasi dan memiliki resolusi video yang rendah supaya dapat menghemat data kuota internet Anda, karena belajar tak perlu mahal. Kembali saya ingatkan, bagi Anda yang belum mengikuti channel ini, sebaiknya subscribe dulu dan nyalakan tanda loncengnya, supaya channel ini dapat berkembang. Pada episode kali ini, kita akan meneruskan perjalanan sejarah Babat Tanah Jawa, tentunya berdasarkan fakta-fakta dari sumber-sumber sejarah yang valid, bukan bersumber pada cerita rakyat apalagi mitos. Simak terus perjalanan sejarah ini, untuk menambah pengetahuan kita semua. Pada episode yang lalu, sudah kita bahas mengenai runtuhnya kerajaan Kediri oleh Ken Arok. Dengan demikian maka berakhirlah masa kekuasaan Kediri. Selanjutnya Ken Arok mendirikan kerajaan baru yang diberi nama Kerajaan Singasari. Sebelum kita membahas tentang keadaan Kerajaan Singasari, maka kita akan bahas dulu tentang asal-usul Ken Arok, sang tokoh legendaris fenomenal yang masih dikenang hingga saat ini. Ken Arok merupakan putra Gajah Para, yang berasal dari desa Campara, sekarang letaknya di Lodoyo, Blitar, Jawa Timur, dan ibunya bernama Ken Endok, yang berasal dari desa Pangkur, sekarang terletak di Ngelegok, Blitar, Jawa Timur. Gajah Para merupakan orang tua Ken Arok. Ia adalah seorang pembantu adipati. Hal ini dikuatkan dengan adanya nama Gajah, yang menunjukkan seorang pejabat tingkat kewedanaan. Nama Gajah untuk sebutan jabatan digunakan oleh Kerajaan Kediri. Maka dapat disimpulkan bahwa Gajah Para adalah seorang wedana di wilayah kekuasaan sewaktu Kerajaan Kediri masih berdiri. Sebelum Ken Arok lahir, ayahnya yaitu Gajah Para meninggal dunia. Kemudian ibunya yaitu Ken Endok direbut dan diperistri oleh Raja Kediri. Sewaktu dilahirkan, kemudian Ken Arok yang masih bayi, dibuang oleh ibunya karena takut akan dibunuh oleh suaminya yang merupakan seorang raja. Secara diam-diam Ken Endok membuang bayinya ke sebuah lokasi pemakaman, hingga kemudian bayi tersebut ditemukan oleh seorang laki-laki yang suka mencuri. Laki-laki tersebut bernama Ki Lembong. Seiring waktu berjalan, bayi itu pun tumbuh besar dengan nama Ken Arok. Setelah dewasa Ken Arok menerima didikan dari Ki Lembong yang berlatar belakang sebagai seorang pencuri. Maka perangai Ken Arok pun sangat buruk. Ia suka bermabuk-mabukan, mencuri dan berjudi. Hingga pada suatu masa, Ken Arok yang kalah berjudi terlilit utang yang berjumlah cukup banyak, dan utang tersebut dibebankan kepada ayah angkatnya yaitu Ki Lembong. Atas kejadian ini membuat Ki Lembong marah, lalu mengusir Ken Arok dari rumahnya. Setelah Ken Arok meninggalkan rumah Ki Lembong, maka ia diasuh dan diangkat anak oleh Bango Samparan. Ia merupakan seorang penjudi yang berasal dari desa Karuman, sekarang daerah Garum, Blitar, Jawa Timur. Alasan Bango Samparan mengasuh Ken Arok karena diyakininya akan membawa keberuntungan. Namun Ken Arok tidak betah tinggal di rumah Bango Samparan, karena sikap istrinya yang tidak ramah pada Ken Arok. Istri Bango Samparan tersebut bernama Genu Buntu. Ia sering bersikap ramah saat merayu Ken Arok yang berwajah tampan. Sikap ini membuat anak-anak kandungnya merasa iri atas perlakuan istimewa ibunya kepada Ken Arok. Namun sikap tersebut berubah menjadi amarah, karena penolakan Ken Arok pada rayuan dari Genu Buntu. Dalam amarahnya tersebut, Genu Buntu memfitnah Ken Arok telah mencuri barang-barang dari rumahnya. Hingga kemudian fitnahan tersebut pun disampaikan kepada suaminya yaitu Bango Samparan. Dengan kejadian ini pun, Ken Arok memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah Bango Samparan yang telah mengasuhnya. Dalam kitab Pararaton,
Sewaktu kecil hingga tumbuh remaja, Ken Arok bernama asli adalah Temon. Kita lanjutkan kembali perjalanan hidup Ken Arok ini. Setelah Ken Arok atau Temon meninggalkan rumah Bango Samparan, maka ia kembali pergi mengembara, hingga sampailah di sebuah daerah yaitu Kapundungan. Selama Ken Arok berada di Kapundungan, sikap dan perilakunya mulai berubah. Dalam kesehariannya ia menjadi pekerja kasar atau buruh, untuk menyambung hidupnya. Hingga pada suatu hari, ia berkenalan dengan seorang laki-laki remaja sebayanya yang bernama Tita. Sikap teman barunya yang bernama Tita ini sangat baik kepada Ken Arok. Ia merupakan seorang anak kepala desa Sagenggeng, yang bernama Ki Sahaja. Hingga kemudian Ken Arok pun diterima dan diangkat anak oleh Ki Sahaja. Namun sayangnya setelah Ken Arok sudah menjadi anak angkat Ki Sahaja, ia dan Tita malah menjadi dua orang perampok yang paling ditakuti di Kapundungan. Akhirnya Ki Sahaja memutuskan untuk membawa Ken Arok dan Tita ke Padepokan Ki Tantrapala, untuk diberikan didikan dan ilmu pengetahuan. Di Padepokan Ki Tantrapala inilah Ken Arok berkenalan dengan Ken Umang yang kelak akan menjadi istrinya. Setelah menimba ilmu di Padepokan Ki Tantrapala, ternyata Ken Arok dan Tita tidak menghentikan kebiasaan mereka yaitu merampok, hingga Ki Sahaja pun menyuruh keduanya untuk pergi meninggalkan Kapundungan, karena perbuatan Ken Arok dan Tita yang telah membuatnya merasa malu. Hingga kemudian Ken Arok dan Tita pun pergi mengembara, sampai tiba di daerah Tumapel dan Singasari. Dengan kemampuan ilmu bela diri yang mereka miliki, Ken Arok dan Tita melakukan perampokan kembali di daerah yang baru dihuninya ini. Bahkan keduanya sering menaklukkan kelompok-kelompok perampok lain yang berada di Tumapel dan di Singasari. Semakin lama maka semakin banyak pengikut Ken Arok dan Tita, hingga mereka membentuk sebuah kelompok perampok yang paling ditakuti di Tumapel dan Singasari. Namun dari sinilah Ken Arok mulai menemukan keinginannya, yaitu untuk menjadi seorang penguasa. Pada tahun 1188 Masehi, Kertajaya menjadi Raja Kediri. Ia mempunyai bawahan yang sangat hebat, salah satunya adalah Tunggul Ametung yang bernama asli Arya Pulung. Pada masa itu keadaan di Tumapel dinilai sangat tidak aman. Di sana kerap terjadi kerusuhan dan perampokan. Hingga kemudian Raja Kertajaya mengutus dan mengangkat Tunggul Ametung sebagai adipati atau aku di Tumapel. Salah satu penyebab tidak amannya keadaan di Tumapel pada saat itu adalah aksi perampokan yang dilakukan oleh Ken Arok dan kawanannya. Setelah menjabat sebagai adipati Tumapel, Tunggul Ametung menata kembali agar Tumapel menjadi aman seperti sedia kala. Bahkan ia pun membuat sebuah terobosan baru, yaitu melegalkan perjudian dan menjadikan Kutaraja sebagai pusat perdagangan. Sehingga Tumapel pun berubah menjadi sebuah daerah yang besar, dan disegani oleh daerah-daerah taklukan kerajaan Kediri lainnya. Perkembangan Tumapel menjadi sebuah daerah besar terbilang cukup cepat. Seiring dengan pertumbuhan Tumapel, maka Tunggul Ametung pun mendirikan sebuah istana besar, dan menyaingi kemegahan istana kerajaan Kediri. Istana tersebut diberi nama Pakuwon. Istana Pakuwon ini dilengkapi dengan benteng pertahanan yang mengelilingi istana, taman larangan dan pernak-pernik indah di dalam istana. Untuk memperkuat pertahanan, maka Tunggul Ametung merekrut ribuan pemuda di Tumapel untuk menjadi prajuritnya. Kemudian ia pun merekrut empu-empu dari luar Tumapel untuk membuat persenjataan. Salah satunya adalah Empu Gandring, yang merupakan seorang empu terkenal dari daerah Lulumbang. Kemudian Tunggul Ametung membentuk sebuah pasukan khusus untuk menjadi pengawal pribadinya, di bawah pimpinan Kebo Ijo, yang dijadikan sebagai tangan kanan Tunggul Ametung. Hingga kemudian Tumapel pun memiliki jumlah pasukan yang sangat banyak, bahkan kekuatannya menyaingi kekuatan pasukan kerajaan Kediri. Itulah asal-usul Ken Arok dan sedikit ulasan tentang Tunggul Ametung, yang diangkat menjadi adipati di Tumapel.
dan berhasil mengatasi keadaan dan membangun Tumapel, hingga menjadi tumbuh dengan pesat menjadi sebuah daerah yang besar. Dengan keadaan di Tumapel, yang sudah ditangani dengan baik oleh Tunggul Ametung ini, ternyata tidak dapat menghancurkan kelompok perampok di bawah pimpinan Ken Arok. Lalu, bagaimana nasib Ken Arok dengan keadaan di Tumapel ini, dan apakah antara keduanya akan terlibat perselisihan atau peperangan? Temukan jawabannya pada persembahan video serial Babat Tanah Jawa episode berikutnya. Semoga tayangan video ini bermanfaat, dan menambah wawasan untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.